Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Bapak Sekretaris Desa beserta jajaran, Bapak Ketua BPD beserta para lembaga instansi di bawah nama pemerintah desa dan itu. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa hadir dalam undangan rapat penyelarasan keuangan proposal dengan kemampuan keuangan desa yang akan dibahas hari ini. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi ibu para undangan untuk mengawali acara siang hari ini, kita bisa bersama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan musyawarah penyelarasan keuangan proposal dengan kemampuan keuangan desa bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sambutan setelah buka acara musyawarah pada siang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Desa Republik kepada Bapak Muhammad Subawah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, yang saya hormati Pak Kepala Desa beserta jajaran, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati Ketua TPPKK Desa Republik Hukum Lela, yang saya hormati seluruh lembaga yang hadir pada pagi hari ini terkait masalah penyelarasan proposal kemampuan keuangan desa. Puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menghadiri musyawarah tersebut. Kedua kalinya sudah serta salam dan tetap berterima kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bapak-bapak undangan ini berangkat. Ya. Sehubungan akan diagendakan penetapan RKPDes, maka dari itu pemerintah desa dan saya sudah berkoordinasi dengan Pak Kades bahwasanya ada beberapa hal yang harus kita musyawarahkan pada pagi hari ini. Yang pertama dulu Pak Namun dan Pulau hanya sekedar bercerita saja. Yang pertama pada di tahun 2023. Jadi aturan-aturan itu dulunya itu RKPDes dulu baru SDes kan ya, baru penetapan di RKPDes. Dan untuk tahun ini harus MUSDes dulu baru RKPDes. Kemudian baru APBDes. Jadi seperti itu Pak, petunjuk dan pada pemerintah daerah melalui pemerintah kecamatan. Maka dari itu proposal yang jenengan ajukan ini harus dirubah. Kenapa harus dirubah? Yang pertama karena ini dasar daripada penetapan RKPDes. Contoh ya tadi, proposal jenengan hanya contoh. Proposal jenengan yang diajukan kemarin ke desa itu 5 juta. Sedangkan dengan kemampuan keuangan desa jenengan di ACC 4 juta. Ini contoh ya. Nah inilah yang jenengan rubah supaya jadi 4 juta. Paham ya maksudnya? Jadi proposal jenengan yang diajukan kemarin 5 juta, sedangkan di ACC oleh desa 4 juta, jenengan rubah Pak. Saya buatan salah langkah desa ini. Karena pada saat kemarin saya diundang kecamatan dan ini arahan Pak Bupati karena ada yang namanya inspektorat itu meminta supaya difasilitasi bahwasanya nanti pada saat tahun 2025 inspektorat ini aja mandap teng desa. Nah inilah Pak yang harus kita persiapkan. Karena di Kecamatan Gempol niki Pak,
di Kecamatan Gempol ini, saya menyebutkan desanya, ada beberapa desa yang dana pencairannya itu sudah dicairkan, tapi tidak dikerjakan. Jadi itu inspektorat Ajeng Mudi mau tidak mau, kalau di Kecamatan Gempol ini nantinya inspektorat turun, semuanya akan diaudit. Bahaya. Kalau di Kecamatan Gempol ini ada salah satu desa yang tidak sesuai dengan SPJ-nya, dengan regulasi SPJ yang dana sudah dikucurkan, tapi boten di SPJ, no, ini bahaya Pak. Di Kecamatan Gempol ada 2 desa, saya tidak akan sebutkan. Nanti inspektorat pasti turun, mau tidak mau ke desa sebelahnya, Sebelum itu terjadi, kita harus mempersiapkan sesuatu yang harus kita siapkan. Terutama di mana? Di ininya dulu Pak, di administrasinya dulu. Maka dari itu saya harap untuk lembaga-lembaga yang mengajukan proposal sesuai dengan kemampuan keuangan desanya, ini dikasih wonten 4 hari, insya Allah menyesuaikan Pak. Kita KPDes tanggal 30. Berhubung Pak Kades masih posisi di Cina, kita dikasih kelonggaran dari kecamatan menyesuaikan Pak Kades datang. Tadi Pak Kades dulu kini ngomong siap sedang. Saat Pak Mantun sekolah terjino sing pikir tinggi. Siapa yang memikirkan? Kita semua yang bernaungan di pemerintah desa. Niki kula nedhi, ngapunten, kula nedhi 4 hari selesai sebelum dilaksanakan RKPDes, karena ini dasar murni pada saat penetapan RKPDes. Nonton ya, paham maksud kula ya. Kemudian nanti Pak, akan dijelaskan oleh Mbak Im terkait masalah jenengan lembaga yang mengajukan proposal, berapa yang diajukan jenengan yang di-ACC oleh pemerintah desa. Kemudian yang kedua, nanti di tahun 2025 apabila keuangan yang sudah dikucurkan oleh desa ini segera SPJ-nya dengan garap. Jadi pekerjaan SPJ ini Bu Im kali Pak Faiz cek saged noto. Kenapa kok seperti itu? Karena ini mempengaruhi terhadap kinerja pemerintah desa. Kemudian di tahun ini kita dapat tambahan kinerja daripada pemerintah daerah melalui pemerintah pusat 144 juta. Inilah prestasi bagi desa yang sesuai dengan cuplak SPJ dan ketentuan daripada pemerintah kabupaten. Nek boten ngoten mungkin boten asal lagi. Niki 144 juta ini akan di PAPDes ini ditanggal pada saat RKPDes dijalankan. Ini kita belum mau damel ketahanan pangan sedanten. Jadi yang terpenting pada saat pengucuran dana yang diturunkan dari desa terhadap lembaga-lembaga ini tolong di tahun yang akan datang atau tahun yang berjalan ini SPJ-nya pun sampai telat. Nah ini Pak mempengaruhi daripada kinerja pemerintah desa. Ini acuannya dasarnya jangan di tahun depan gak oleh waduh kan ya. Jadi mungkin itu Pak ngapunten yang sekelumit kenapa jenengan ini kita hadirkan wawasan-wawasan itu tadi mohon diperhatikan karena Pak Kades ada di Cina. Seyogyanya pada saat Pak Kades datang ini langsung sempurna, langsung kita menetapkan di RKPDes. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mohon maaf, saya ingin ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan sambutan sekaligus arahan dari Bapak Sekretaris Desa Radom itu. Untuk selanjutnya kami mohon dari Wakil BPD Desa Radom itu untuk memberikan sambutan pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Suhadi. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
wa syukurillah Mabatu yang saya hormati Bapak Sekdes, yang saya hormati Ketua DPD Peserta Anggota, yang saya hormati semua kelompok masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dan semua perangkat desa pada pagi hari ini bisa mengadakan rapat yang diundang oleh Bapak Kepala Desa yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Desa, yaitu acara penyelarasan keuangan proposal yang diajukan oleh kelompok-kelompok kepada desa. Pada pagi hari ini sudah disampaikan tadi bahwasanya banyak hal yang akan ditempatkan di tempat yang tepat, bahwasanya proposal-proposal itu mungkin sebagian ada yang perlu dirubah menyesuaikan anggaran yang ada. Mungkin sudah dipreteli oleh Pak Sekdes dan perangkat desa, sudah banyak hal yang sudah di proposal-proposal yang sudah diajukan, akan tetapi masih ada perubahan-perubahan karena mengingat keuangan desa. Mungkin bapak-bapak pada pagi hari ini diberikan petunjuk gimana caranya merubah proposal itu. Nanti kalau kurang jelas mungkin langsung ke Pak Im atau Pak Sekdes. Jadi harapan kami keuangan desa ini tepat sasaran, tepat guna, tepat penganggarannya. Jangan sampai ada yang melebihi atau kurang, terlalu jauh, tidak sesuai dengan anggaran yang diberikan. Dan nanti semuanya anggaran-anggaran yang sudah direalisasikan ke lembaga-lembaga digunakan dengan baik dan LPG-nya harus dikerjakan lebih baik. Karena kadang-kadang Mbak Im itu kalau mengenai LPG itu selalu aktif menanyakan kepada kelompok-kelompok, karena kadang-kadang SPG-nya itu terlambat. Itu sering, itu mempengaruhi kinerja dari pemerintahan desa. Jadi kami mohon kepada semua kelompok-kelompok, apa yang disampaikan Pak Sekdes tadi dilaksanakan. Nanti apa yang perlu dirubah, kalau kurang jelas mohon petunjuk kepada Pak Sekdes atau Pak Im. Mungkin itu saja dari saya mewakili Ketua BPD karena pada hari ini berhalangan hadir. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wakil dari DPD Desa itu. Tepatnya adalah semua kelompok yang akan mendapatkan nanti bisa memaksimalkan anggaran yang akan diberikan oleh desa nanti. Untuk selanjutnya dan yang perlu diperhatikan bagi lembaga-lembaga yang sudah mengumpulkan proposal, pengajuan proposal ke pemerintahan desa itu, mohon nanti bisa diperhatikan yang akan disampaikan oleh kepala desa, sekaligus perubahan-perubahan proposal anggaran yang sudah diajukan. Kepada tim langsungnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mewakili keuangan desa Lambi itu akan menjelaskan Pak ya tentang proposal jenengan yang sudah masuk untuk tahun anggaran 2025. Kemarin juga sudah dibahas oleh kepala desa tentang anggaran yang jenengan ajukan dan dana yang kami terima untuk anggaran sekarang karena masih pakai pagu definitif tahun anggaran 2024, maka keuangan desa ini menyesuaikan sesuai dengan tahun berjalan. Nah, untuk tahun yang ke depan ini kami masih belum dapat penambahan atau pengurangan keuangan.
Jadi karena ini juga mau mendekati RKP, sudah kita pilah-pilah dan sudah kita tentukan keuangannya. Maka untuk keuangannya sudah saya cek sesuai dengan proposal, hanya dua, punyanya KUB tidak ada perubahan, staf 53.400 sama punyanya PKK sesuai dengan keuangan desa, sesuai dengan kemauan desa. Nah, ini proposal yang sudah kami terima ini akan kami kembalikan ke jenengan selaku lembaga yang mengajukan, dan disitu sudah ada Pak, yang jenengan ubah hanya di rak rinciannya saja untuk yang pendahuluan dan lain tetap. Karena apa? Karena keuangan desa ini belum ada tambahan dan belum ada keterangan tentang apa ada pengurangan. Yang pertama untuk yang ada perubahan adalah Kim dulu kan mengajukan besar nih. Sedangkan keuangan desa yang mampu hanya sekitar 29.450.000. Nah di situ nanti jenengan diubah rinciannya deh. Kan kemarin juga sudah ada pada saat kita rembukan kan juga ada sudah ada ketentuan mana yang diubah kan itu ya, yang laptop ya. Kemudian yang kedua itu punyanya Posyandu kemarin itu pengajuannya sekitar 71 juta, nanti juga diubah disesuaikan keuangan desa sebesar 65 juta. Yang Posyandu ya. Kemudian yang kedua itu Pempes pengajuannya besar ya. Sedangkan yang di ACC oleh desa hanya sebesar 114.336.000. Dirinya sudah ada orang-orangnya juga, terus sudah ada yang maksudnya pas keuangannya sesuai itu tadi, nanti dirubah gitu. Itu aja yang dirubah. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4, yang keempat punyanya RDS itu sekitar 65, yang di ACC cuma 50 juta. Kemudian yang kelima punyanya operasional guru PAUD. Operasional PAUD nih. Kemarin juga kan sudah ada penetapan untuk yang operasional PAUD hanya di ACC sebesar 14.500.000. Jadi nanti yang dirubah yang di operasionalnya Bu ya. Itu sudah ada urutan juga. Benar-benar perbaiki saja ya. Kemudian yang bidang olahraga punyanya Karang Taruna. Kartar itu yang di ACC hanya 5 juta. Jadi yang lain-lain itu dihapus, diperbaiki hanya untuk pengadaan alat ya Mas, alat dan bahan olahraga. Nah ini kalau bisa untuk perbaikan atau revisinya Senin pagi sudah kami terima ya Pak. Karena sebenarnya dulu itu tuh jadwal untuk penetapan RK adalah 30 September hari Senin. Tapi mungkin Pak Kades masih berhalangan. Jadi nanti itu menyusul jadwalnya. Cuma kalau bisa untuk yang revisian lembaga Senin sudah selesai nih. Yang dirubah hanya yang dirapikannya saja, yang lain tidak usah. Sudah? Jelas nih Pak? Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini lagi nih, mau ditakon kan jawab kan? Kebantaran ngomong sampai nggak paham. Jadi tadi proposal jenengan yang ngajukan sesuai dengan proposal, kemudian desa mengoreksi dengan kemampuan desa yang dimiliki sehingga ada perubahan. Proposalnya dibagi Gus, betul? Monggo kalau ada pertanyaan terkait tentang proposal dalam merubahnya, monggo Pak. Monggo. Yang tidak dirubahnya dua, PKK dan KUB. Ini mau dirubah. Yang dirubah lembaga-lembaga yang selain itu yang termasuk tadi yang sudah disebutkan oleh Pak. Ini kalau ditolong hari Senin harus selesai. Ini proposalnya jangan dibahas soal itu sampai. Siap. Yang dirapanya rinciannya saja yang dirubah. Karena ini dasar daripada RKPDes. Nanti lainnya pertanyaan di DC itu RKP ini dulu yang dilihat, bukan APBD sudah. RKP-nya yang dilihat dulu. Kok nggak potong RKP ini? Kok yang APBD? Seperti itu nanti. Ini dasar daripada APBD tadi. Sampuna, itu pertanyaan. Saya cukup jelas. Bebas Pak. Oke, ayo bebas sama mewakil dari Bebas. Di Bebas tadi kan anggarannya yang diajukan besar, kemudian keuangan desanya turun menjadi kurang lebih 114 juta. Saya tidak tahu yang dicoret yang mana, tapi apakah pagu itu harus sesuai dengan kemampuan desa 114 juta
tapi kita masih bisa memilih barang yang kita beli, tapi anggarannya tetap 114 juta, ataukah yang sesuai yang dicoret itu yang harus kita hilangkan? Tidak apa-apa, yang penting saya sudah musyawarah dengan Mensos. Yang pertama, terus yang kedua, sebelum penetapan RKPDes bisa. Kalau sudah penetapan, tidak bisa. Contoh 111 juta sampai gaya wae, orang yang dirubah, oh tak gaya itu sikile mesin, nggak apa-apa. Sebelum ada penetapan di RKPDes, ini jadi dirubah di sini. Makanya kalau sampai menginginkan perubahan untuk bebas jangan hari Senin terkait masalah proposalnya. Nah itu penting. Iya, karena RKPDes kita mau tidak mau akan ditetapkan setelah Pak Kades datang. Jadi ada kelonggaran dari pemerintah kecamatan bahwasanya Pak Kades itu minta toleransi karena Pak Kades ada di Simbalon. Jadi ada kesempatan. Mungkin itu Pak, karena dari yang dicoret terlalu signifikan, sehingga nanti akan kita rinci lagi kebutuhan-kebutuhan yang